Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Inusi Ramadhani dengan NIM G00241122 dari kelompok B1. Pada video kali ini saya akan membuat video inhale anatomi box 1.2. Oke, jadi soalnya itu yang ini ditanyakan bahwa seorang wanita merasa nyeri pada punggung. Yang A, jelaskan struktur anatomi vertebra, baik itu cervical, thoracal, lumbal, sacrum, dan juga coccygeal. Yang B, jelaskan muskuli penyusun regio dorsum. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama, yaitu anatomi vertebra. Jadi, kolumna vertebra ini memiliki 5 bagian besar. Yang pertama ada vertebra cervicalis 1 hingga ke 7. Yang selanjutnya ada vertebra thoracalis 1 hingga ke 12. Di mana vertebra ini akan menempel dengan coste. Oke, lanjut yaitu ada vertebra lumbal. Vertebra lumbal ini terdiri dari 5 vertebra. Selanjutnya ada os sacrum yang juga memiliki 5 bagian tulang, tapi dia ini bergabung menjadi satu, dan juga ada os coccygeal yang biasa kita sebut dengan tulang ekor. Kita lanjut ke vertebra yang pertama, yaitu vertebra cervicalis 1 yang biasa juga kita sebut dengan os atlas. Nah, jadi dia ini tidak memiliki korpus dan juga processus spinosus. Nah, kenapa? Karena proses spinosusnya pada vertebra cervicalis ini masih berupa tuberculum posterior. Bagian ini. Oke, selanjutnya dia ini tidak dia ini memiliki fovea dentis. Di mana fovea dentis ini akan bersendi sama vertebra cervicalis yang kedua nanti. Oke, kita lanjut. Di vertebra cervicalis ini juga memiliki penonjolan yang kita sebut dengan tuberculum anterius atau anterior. Pada bagian ini. Selanjutnya juga ada processus transversus di sebelah lateral ini dan juga di sebelah sini harusnya. Nah, processus ini dia memiliki foramen. Foramen itu lubang yang ada di bagian saya lingkar ini. Nah, foramen ini nanti akan di eh, dilewati oleh arteri vertebralis. Selain itu, pada bagian ini juga memiliki foramen yang lebih besar yang disebut dengan foramen vertebra yang bagian ini. Oke. Nah, foramen vertebra ini kalau dia bergabung dengan vertebra cervicalis yang lain, dia ini akan membentuk kanalis vertebra. Nah, kemudian vertebra ini akan berseni dengan condyles occipitalis, membentuk artikulasi atlanto-occipitalis yang membuat kita bisa melakukan gerakan mengangguk. Vertebra cervicalis yang kedua atau kita sebut dengan juga os aksis itu punya dens yang disebut dengan dens aksis yang berada di atas ini. Eh, Kalau digambar posisi atas ini. Nah, pada bagian dens aksis ini terdiri dari apex dentis dan juga facies articularis anterior. Nah, facies ini yang biru-biru ini. Selanjutnya, pada bagian eh vertebra cervicalis kedua ini dia sudah punya processus spinosus. Nah, oke. Kemudian tadi eh vertebra cervicalis 2 ini atau os aksis ini akan bersendi sama os atlas tadi yang juga bersendi pada bagian fovea dentis tadi ya, akan membentuk articulatio atlanto-axialis yang akan membuat kita bisa melakukan gerakan menggeleng. Pada bagian ini juga sudah memiliki korpus vertebra. Oke, kita
pada bagian sini. Nah, kita lanjut ke vertebra yang selanjutnya yaitu vertebra eh oh ya, yang ini juga merupakan gambaran dari vertebra cervicalis ya, hanya berbeda sumber. Selanjutnya yaitu ada vertebra cervicalis ketiga sampai ke-6 yang juga disebut dengan vertebra cervicalis tipikal, di mana dia memiliki prosesus transversus yang memiliki foramen transversarium. Nah, foramen ini nantinya akan dilewati oleh arteria atau vena vertebralis. Foramen transversarium itu di pada bagian yang sudah saya coret warna hijau ini itu. Nah, selain itu dia juga punya korpus yang lebar dan juga kecil. Kemudian dia memiliki foramen vertebra yang besar dan bentuknya ini seperti bentuk segitiga. Dia juga memiliki prosesus spinosus yang eh, bentuknya ini seperti bercabang, ada dua seperti ini. Nah, kita lanjut ke berikutnya ada vertebra cervicalis ke-7 atau yang biasa disebut dengan prominent. Nah, dia ini memiliki ciri khas di mana prosesus spinosusnya itu paling menonjol dan terlihat paling panjang. Dia juga memiliki prosesus transversarium yang paling besar. Nah, tapi dia ini eh, memiliki foramen transversariumnya kecil, sehingga hanya dilewati oleh vena vertebralis. Untuk keterangannya ada di sini. Nah, dia ini tidak dilalui oleh arteri vertebralis. Ketika ini saling bergabung, akan, oh ya, jadi di sini kan juga ada struktur sulcus nervi spinalis. Nah, dia ini kalau saling bergabung akan menjadi kanalis nervi spinalis yang akan menjadi jalan dari saraf ke medula spinalis. Oke, kita lanjut ke struktur selanjutnya yaitu vertebra thoracalis. Vertebra thoracalis ini tadi kan punya 12 tulang. Nah, pada dasarnya ini strukturnya sama ya. Namun eh, pada bagian ini prosesus transversusnya tidak dilengkapi dengan foramen transversarium. Jadi tidak ada bagian-bagian lubang di prosesus transversus. Nah, pada bagian ini juga dia memiliki pediculus atau pedicle. Kemudian dia memiliki prosesus articularis superior dan juga prosesus articularis inferior. Oke, kemudian dia ini akan membentuk articulatio costo-vertebralis. eh oh, pada bagian prosesus pada bagian ini memiliki ujung yang disebut dengan fovea costalis processus transversi dan juga dekat korpus ada fovea
costalis superior, superior dan juga inferior. Nah, fovea ini nanti akan menjadi tempat perlekatan costae di vertebra. Kemudian akan membentuk artikulasio costovertebralis yang terdiri dari dua artikulasio. Yang pertama ada artikulasio costovertebralis. Di sini, eh, yang pertama ada artikulasio costotransversaria yang terbentuk antara eh, costae dengan fovea costalis di bagian processus transversus. Nah, selanjutnya juga akan membentuk artikulasio capitis costae, di mana eh fovea costa yang superior inferior tadi akan bersini dengan caput costae di bagian costae untuk kemudian membentuk artikulasio capitis costae. Nah, khusus untuk vertebrator lokalis yang ke-12, prosesus transversusnya ini terbagi menjadi tiga tonjolan. Yang pertama ada tuberculum superior, inferior, dan juga lateralis. Selanjutnya kita lanjut ke bagian yang selanjutnya yaitu vertebra lumbalis. Vertebra lumbalis ini punya korpus yang besar. Dia juga memiliki pediculus, memiliki prosesus mamillaris, memiliki prosesus transversarius atau prosesus transversus, kemudian memiliki prosesus articularius superior dan juga inferior. Yang ini inferior, dan yang prosesus articularius superior yang ini. Kemudian eh, di sini dia tidak memiliki foramen transversarium. Dia memiliki foramen vertebra yang berbentuk seperti segitiga. Oke, kita lanjut ke struktur yang selanjutnya yaitu os sacrum. Os sacrum ini sebenarnya merupakan bagian dari terbentuk dari 5 tulang. Nah, pada struktur ini dia memiliki linea atau garis yang seperti garis ini yang kita sebut dengan linea transversa, yang dimana linea ini merupakan derivat dari discus intervertebralis. Selanjutnya dia juga memiliki basis dan juga bagian apex yang ada di bawah. Nah, pada bagian basis tadi, dia ini terdapat struktur yang bernama promontorium. Promontorium ini sangat penting karena dia berguna untuk menentukan ukuran pelvis kita. Nah, pada bagian sacrum ini kan terlihat banyak lubang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lubang-lubang ini kita sebut dengan foramina sacralia arterior, anterior. Dan juga eh kalau pada bagian belakang kita sebut dengan foramina sacralia posterior. Nah, pada bagian tampak posterior ini dia juga punya krista atau eh, ada dua. Yang pertama ada krista medial yang berada di mediana yang ada di ini, tengah ini. Dia ini merupakan derivat dari processus spinosus. Yang kedua ada krista sacralis intermedia atau kita sebut juga dengan krista lateralis, di mana dia merupakan derivat dari processus transversus. Nah, pada bagian ini dia juga memiliki hiatus sacralis, di mana dia ini terletak di dasar osakrum. Nah, dia kan ini seperti ada saluran masuk. Nah, dia ini akan dipakai untuk caudal anestesia.
Oke, kita lanjut ke os koksigel. Os koksigel ini gabungan dari 4 tulang. Yang pertama ada vertebra koksigel 1, 2, 3, dan juga 4. Nah, pada bagian ini nih dia punya kornu yang kita sebut dengan kornu koksigeu. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua. Jelaskan muskuli penyusun regiodorsum. Oke, jadi pada muskuli regiodorsum ini dia punya beberapa muskulus. Yang pertama ini ada muskulus trapezium. Nah, muskulus trapezium ini kan bentuknya terlihat seperti segitiga ya. Nah, tapi kan dia ada dua sisi kanan dan juga kiri. Nah, makanya kalau kita gabungkan ini akan berbentuk seperti trapezoid dan sehingga namanya dinamakan dengan trapezius. Dia punya origo dari atas ke bawah ini ada eh, ke origo ke protuberantia occipitalis externa. Kemudian dia juga berorigo ke processus spinosus vertebra cervicalis ke 7 dan juga ke semua vertebra thoracalis. Jadi 1 hingga 12 ya. Nah, muskulus ini akan berinsersio ke 1/3 lateral dari clavicula. Dan juga dia berinsersio ke eh, spina scapula dan juga acromion. Dia ini akan diinervasi oleh nervus accessorius yang juga disebut dengan nervus cranialis ke-11. Untuk prime movernya sendiri, untuk sebagai rotasi scapula, fleksi brachium, dan juga abduksi scapula. eh Dia ini akan divaskularisasi oleh beberapa ramus. Yang pertama ada ramus superficialis arteri transversal cervicis, yang kedua ramus acromialis arterialis arteri suprascapularis, yang ketiga ramus dorsalis arteri intercostalis posterior. Selanjutnya ada M. latissimus dorsi. M. latissimus dorsi ini merupakan muskulus yang paling lebar di seluruh tubuh manusia. Dia punya origo di processus spinosus vertebra thoracalis 7 hingga ke-12 dan juga dia berorigo di spina iliaca dan juga 4 koste bagian bawah. Selanjutnya dia akan diinervasi oleh nervus thoracica dan berinsersio ke sulcus intertubercularis humeri. Nah, dia ini prime movernya ini sebagai adduksi, ekstensi, dan juga endorotasi lengan atas atau brachium. Yang ketiga ada musculus levator scapula. Yang bagian ini ya, yang ini. Nah, dia ini berorigo di transversus vertebralis cervicalis 1 hingga ke 4. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian dia akan berinsersio di bagian angulus superior atau pada margo medialis scapula di sini. Nah, selain itu dia juga diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Vaskularisasi arteri cervix dia punya vaskularisasi arteri cervicalis ascendens dan juga arteri transversal cervicis. Dia ini punya fungsi untuk mengangkat bagian medial scapula dan juga menarik bahu ke bagian belakang. Yang selanjutnya adalah musculi rhomboideus. Nah, musculi rhomboideus ini punya dua macam. Yang pertama ada musculi rhomboideus minor dan juga musculus rhomboideus mayor. Yang musculus rhomboideus minor ini letaknya lebih superior daripada yang mayor dan juga untuk ukurannya ini lebih kecil daripada yang mayor. Nah, dia ini punya origo yang berbeda. Kalau untuk yang mayor sendiri dia berorigo ke processus spinosus vertebra thoracalis ke 2 hingga ke 5. Sedangkan kalau di musculus rhomboideus minor ini akan origo ke processus spinosus vertebra cervicalis ke-7 dan juga vertebra thoracalis pertama. Selain itu, mereka ini punya inervasi, inersius, dan juga fungsi yang tergolong sama. Yang pertama, inervasinya mereka ini ada di nervus dorsalis scapula. Sedangkan untuk insersionya ini ada di margo medialis scapula tadi yang juga sama dengan musculus levator scapula tadi. Nah,
fungsi dari musculus rhomboideus tadi ini untuk sebagai mengangkat dan juga aduksi dari scapula. Oke. Baik, sekian dari video Inhale Anatomi Blok 1.2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.